Halo semuanya, nama saya Lavrentia Valiona, dan hari ini kita punya tamu spesial di layanan 4 tangan. Kita kedatangan Evelina Bliodans, perawat terkenal itu. Maaf Evelina, aku harus mengatakannya. Bersama kita ada master kami, Liana, yang akan melakukan pedikur dengan lapisan film. Dan sekarang, aku akan melakukan perawatan ulang untuk Evelina. Aku akan lihat apa yang sudah disiapkan untukku. Di sana, untuknya. Lalu, bagaimana itu bisa menjadi lebih baik? Nah, harus melakukan sesuatu. Ya, jadi, aku ingat bagaimana kamu bercerita padaku tentang split. Waktu itu juga, ya. Setelah itu, aku juga mencoba setelahnya. ya, benjolan tulangnya. Kalian kan lihat benjolan tulangnya. Iya, aku memang dari kecil nggak punya benjolan tulang itu. Ya, memang nggak ada yang punya itu sejak kecil. Aku memang dari kecil ya, sejak umur 14 tahun. Nah, itu sudah didapatkan belakangan. Ya, tentu saja. Ya, itu kan bukan bawaan lahir. Maksudnya, itu bukan tentu saja. Bukan bawaan lahir. Nah, Bagaimana itu terjadi? jadi awalnya aku bingung dulu, Bu. Nah, tentu saja. Itu karena ibu jari kita bergerak ke samping. Jadi, ibu jari itu bergerak ke arah sana. Sedangkan dalam biomekanika kaki yang benar, semua jari kaki kita ikut berperan. Dan, ya, tubuh jadi terbebani. Dia bilang, baiklah, untuk menstabilkan diri, saya akan menumbuhkan sesuatu di sini. Dengan begitu, saya akan merasa baik-baik saja. Semuanya sangat sederhana. Maksudnya, tubuh kita itu benar-benar pintar. Ah, masa sekarang aku sangat hati-hati dengan kakiku. Di sana, tentu saja, ada operasi untuk menghilangkan benjolan atau tulang ini. Hanya saja rehabilitasinya lama. Iya, itu semua omong kosong. Nanti juga akan tumbuh lagi. Tentu saja, itu akan tumbuh lagi, karena penyebabnya tidak dihilangkan. Jadi, bagiku yang penting adalah keadaannya seperti ini. Biarkan saja seperti apa adanya, asalkan tidak semakin parah. Saya pernah membeli semacam karet-karet kecil, alat-alat ortopedi untuk telapak kaki dan jari. Tapi, ya, tetap saja aku tidak bisa memakainya. Tentu saja, semua itu sangat membuatku kesal. Dan untuk sepatu model misalnya, ketika memang benar-benar perlu melindungi. Jadi, kamu berdiri di sana dengan sepatu ya di telapak kaki. Tapi itu tidak akan muat di sana. Itu memang tidak akan muat, dan kalaupun muat ya, itu sama sekali tidak nyaman. Dan Biasanya memang tidak muat. Bahkan, aku pernah punya jadwal syuting yang padat, aku sampai sengaja pergi memesan insole dan bilang ke mereka, teman-teman, aku akan memakainya di sepatu formal. Mereka di sana ya mengukur kakiku, membuatnya secara khusus, menyesuaikan sesuatu. kamu pikir tidak ada satupun sepatu yang muat? Tentu saja, waktu itu aku harus membeli sepatu formal yang lebih lebar. Bukan lebih besar ukurannya, tapi lebih lebar. Soalnya insole itu menambah volume, dan akhirnya memang tidak ada ruang lagi. Kita tidak bisa memakai sepatu hak yang biasa kita pakai, yang cantik misalnya ya, yang untuk di atas panggung, karena kadang-kadang insole saja hampir tidak muat di dalamnya. Nah, insole itu memang tidak bisa masuk ke sana pada dasarnya. Jadi, sepatu itu harus punya volume yang lebih besar, dan tampilannya juga akan berbeda. Kamu pasti tidak akan suka lagi dengan sepatu itu kan? Nah, apalagi para penata kostum juga pernah membawakan sepatu untukku. Itu bukan seperti sepatu yang dipakai di taman. Oh, kalau itu kan seni, biasanya ukurannya memang besar sekali. Iya, Dan di situ kamu mulai sadar bahwa Ya. tidak ada pilihan. Ini bentuknya. tolong lihat ya, Jadi setelah yang besar, yang seperti itu, ya, yang seperti itu terlihat seperti kurcaci. Nah, bentuknya bagus menurutku. Ini oval. menuju bentuk almond. Bagus sekali. Untuk kuku almond super pendek tidak bisa dibuat seperti itu. Di bagian tengahnya, supaya terlihat feminin, Dan yang terpenting supaya tahan lama. Dalam kasus ini bagiku sangat penting agar kuku-kuku itu benar-benar, supaya jika aku memegang sesuatu, aku akan membuatkanmu dengan gel. Dengan itu, kamu bahkan bisa memaku sesuatu. Lalu, aku harus benar-benar memanjat tebing, pohon-pohon, apalagi di sana. Ya, mungkin masih ada pilihan lain. bahwa aku akan memanjat tebing, pohon-pohon, menggali tanah. Biasa saja ya. Menggali tanah, ya. Harta karun, mencari. Boleh bilang Proyek apa? Atau belum boleh? tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Proyek misterius, apalagi yang harus dikatakan. Pokoknya, kalau nanti ada yang lihat Ivrina punya kuku oren, itu aku ya. Iya, iya. Dan mungkin nanti semua loimu akan jadi vertel. Itu sangat lucu. Pokoknya aku senang banget. Tapi aku mau bilang, kalau ada yang tanya, itu palsu. Itu bukan Louis Vuitton asli. Tidak, tidak. Ini asli kok. Lihat saja. Kamu lihat kan? Cuma Louis Vuitton saja yang belum tahu, kalau di sini mereka bikin stiker kuku seperti itu di sini. Ini asli. Ini baru saja dikirim dari Prancis. Dari Prancis. Iya, iya. Eksklusif loa. Sekarang ini di seluruh dunia sedang tren kuku alami, kuku polos. Pernah dengar cerita ini? Jadi mereka mengecat kuku supaya tidak terlihat seperti memakai cat kuku. Maksudnya benar-benar transparan.
Dengar, Tapi kalau kamu lihat kuku orang-orang, para cewek, biasanya besar-besar, mencolok. Itu memang cantik. Apalagi di musim panas, itu luar biasa. di musim panas. Iya, aku mengerti. Bahwa warna pink yang barusan kita hapus tadi, Iya. itu memang pernah dipakai oleh semua teman-temanku. Nah, ini fuksia, tentu saja. Menurutku ini pilihan paling musim panas. Musim panas tanpa fuksia itu seperti musim panas di tempat sampah. Jadi ini wajib, memang harus begitu. Nah, lihat kan? Sekarang aku pakai oranye, aku beralih ke oranye, aku juga suka, aku juga punya banyak. Datang dengan fuksia, datang dengan oranye. Nah. Menarik, menarik. Aku setuju, aku setuju. Aku tahu. Sekarang menurutku, semakin aneh semakin bagus. Sebaliknya, ada juga tren untuk hal-hal yang tidak cocok. Mungkin disitulah letak pesonanya, supaya perbedaannya benar-benar terasa. Apakah Anda tidak ingin ditawari desain? Tiba-tiba aku ingin apa saja. Tawarkan saja. Tawarkan? Ya, suasana hati seperti apa yang bisa aku tawarkan? Nuansa Tiongkok. Tiongkok A, Kita kan mau aksara Tionghoa. Seperti apa bentuk aksara Tionghoa itu? aku nggak tahu maksudnya. Ya, aku tahu, aku mau makna dari aksara Tionghoa itu. Tapi bagaimana kalian? A? Jadi kita masih harus mencarinya juga. Nah, Ya, makna seperti apa yang seharusnya? ada sesuatu tentang cinta di sana. Nah, pergi. Dan yang terpenting adalah mencintai. Yang terpenting, Supaya sumber tempat kita menemukan gambar itu, supaya sumbernya benar-benar terpercaya. ya, Iya, karena sekarang kita akan menulis. Tapi nanti ada kata yang tidak pantas. Sedangkan kalian di Tiongkok, itu aku lupa. tunjukkan saja ke mereka di sana. Mereka pasti akan senang. Dengar, aku Yeska. Aku sendiri tidak tahu apakah aku bisa menemukan sesuatu atau tidak. Yang terpenting adalah cinta dalam bahasa Tionghoa. Nah, itulah cinta. Yah, memang rumit. Tapi sebenarnya aku bisa menggambarnya. Karena itu bukan masalah besar. Bagaimana cara membacanya? Ai, bisa ditulis nih Bu Jari. Aku pikir kita akan mulai dengan warna oranye dulu. Dan kita lihat nanti bagaimana hasilnya ya, seperti apa tampilannya. Ya, pada tangan yang kecoklatan, pasti akan terlihat bagus, iya kan? Oranye tuh memang keren banget ya. Pernah pakai oranye ya, aku suka banget. Aku sedang memotong. Apa? Jangan dipotong. Ya nggak tahu, terserah kamu saja. Aku potongnya sedikit banget, sedikit banget. Biasanya orang bilang punya aku nggak tumbuh. Ya, Kamu hampir nggak punya apa-apa. Tapi aku pikir, mungkin setidaknya yang menonjol itu. Bisa dibilang begitu. Ya, kalau memang ada yang menonjol ya potong saja. Nanti mereka akan mulai tumbuh ke dalam dan makin melebar lagi. sama persis seperti yang tadi aku ceritakan tentang benjolan tulang di jempol kaki itu, aku juga akan ceritakan tentang kutikula kepada kalian. Kulit adalah organ terbesar kita. Dan organ ini sangat pintar. Sama seperti seluruh tubuh kita. Dan kenapa orang bilang, misalnya, kutikula akan tumbuh lebih banyak jika sering dipotong. Kutikula akan tumbuh lebih banyak jika dipotong berlebihan. Jadi, misalnya, kalau kita melakukan perawatan yang sangat intens, sekarang kan banyak orang ingin membersihkan lebih banyak, memotong lebih banyak. Itu tidak benar. Kulit menganggapnya sebagai serangan. Seperti gesekan yang menyebabkan kapalan, itu juga reaksi perlindungan. Dan di sini juga, jika kamu memotong terlalu banyak, kulit akan berkata, aduh, bencana menyerangku, tolong, aku akan tumbuh lebih banyak. Aku akan menebal, aku akan bertahan lebih kuat. Ya, tapi itu Seperti penebalan. ya, makanya. Jadi saat manicure, tentu saja, dan juga saat pedicure, yang dipotong memang harus sedikit saja. Iya. Singkatnya, tentang manicure yang lembut, sepertinya aku tahu semuanya. Jangan khawatir, Ya, aku tahu kalau kamu tahu semuanya. aku cuma sedikit. Hanya yang benar-benar, ya, yang benar-benar jelas saja. Nah, coba lihat. Seperti apa? Oh, Bener-bener oran. Ini dia. ngomong-ngomong, aku belum selesai dengan yang oranye. Dan juga yang hijau ini. Aku juga merasa begitu, tapi mereka juga seperti sakit. Ya, seperti itu. Tahu kan, seperti kamu punya penyakit ringan. Ya, Fantasi. tentu saja. Mereka agak kehijauan. Ya, pokoknya aku belum pernah lihat yang begitu buat kalian. COVID? Ya, semacam itu. Subtitle. Igor, kamu mau minum air? Ya, Nanti sebentar lagi aku minum. Sekarang aku belum capek. Sedikit saja. Kalau capek, kita ganti. Itulah kenapa aku tidak suka kerja 4 tangan. Kenapa nggak suka? Ya, karena klien jadi sangat capek. Capek juga ya, aku sih nggak apa-apa. Cuma agak nggak nyaman. Tapi klien harus diputar-putar begini. Di sini aku sudah punya lapisan, siap untuk dikerjakan. Jadi istirahat saja dulu. Enggak, kalau di tempat kita, Liana cuma sejam tangan, sejam kaki, lalu selesai. tapi kan nggak semua minta seperti itu, tetap saja. Biasanya aku kasih waktu lebih lama. Juga untuk segala macam, bisa dibilang toileto, ke toilet dulu, ya. Ya, untuk penderitaan. Terus, untuk memilih-milih, segala macam, begitu. Ya, seperti itu. Jadi tetap saja kamu harus memperhitungkan waktu. Kamu tidak bisa memperkirakan 2 jam untuk semuanya. Tidak, sebenarnya ada skema agar klien merasa nyaman dengan layanan seperti itu. Tapi sayangnya tidak bisa dibayarkan.
Perlu 2 teknisi khusus untuk tangan. Saya juga memikirkan hal itu. Saya sudah memikirkannya. Dan kalau begitu, kalian benar-benar bisa santai, benar-benar rileks. Maksudnya duduk saja seperti ini. Dan Menikmati ya? Ya, tapi tahu nggak? Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, satu tangan aku kerjakan dengan gaya kerjaku sendiri. Lalu ada master lain, meskipun kami menggunakan teknik yang sama, dengan bahan yang sama, hasilnya tetap berbeda. Nah, di situ ada pengambilan gel, pengikiran bentuk. Jadi, para master harus terus bergantian. Jadi, misalnya, aku yang melepas lapisan, lalu dia yang melepas lapisan. Setelah itu aku merapikan kutikula, dia mengikir bentuk, lalu kami bertukar. Aku ke sana untuk merapikan kutikula, dia di sini mengikir bentuk. Jadi, begitu juga dengan perataan. Kalau tidak, nanti hasilnya akan ada 2 tangan yang berbeda. Jadi, maksudnya, bagaimana caranya mengordinasikan 2 orang ahli, 3 orang ahli, dan klien. Jadi, itu benar-benar harus sangat terorganisir. Nah, itu sebenarnya topik yang sangat menarik. Itu indah, pertama-tama. Itu memang indah. aduh Evelyn, itu bukan seperti itu. Aku hampir saja. Aku sudah pernah ke sana. Tentu saja, kayaknya kamu belum melepas aku. Aku baru saja berbicara dengan kalian. Ya. Aku kirim balik, sekarang aku cepat-cepat. Kamu juga punya peran di situ. Ingat itu. Iya, Angie. Nah, itu, iya. Aku baru sadar setelah waktu yang lama banget, tahu nggak? Kalau itu ternyata ballet dance. Setelah kita kenalan, aku baru sadar, nggak langsung. Aku nggak mengenali diriku sendiri. Aku selalu nonton dan mikir, siapa sih yang kedua itu? Siapa itu? Siapa yang pertama itu? Siapa yang mengajari? Dan siapa? Ngomong-ngomong, ini Iyu dan Enji? Siapa yang bikin itu? Tidak, ya itu semua kami bikin sambil jalan. Dan Di tempat ya? Namanya Chris ya, tokoh utamanya. Ya, Chris Enji. Nah, aku di sini, aku memang nonton Liga Wanita dan Satu Untuk Semua. Karena, ya, dia memang begitu. Ada sesuatu yang lucu. Entahlah, tidak. aku suka Liga Wanita. Pendek-pendek begitu. Cantik-cantik. Aku juga pernah diundang ke sana. Tapi waktu itu aku sangat sibuk. Jadi manajerku menolak. Jadi, kadang-kadang permintaan seperti itu bahkan tidak sampai ke Anda. Ya, bisa saja tidak sampai. Wah, benar-benar mengejutkan. Maksudnya, aku juga pernah punya kepala sekolah seperti itu, tahu kan? Yang seperti pakai mahkota dan seperti apalagi ya, seperti ada juga, tahu kan? Perempuan-perempuan lain selain LHK-ku, ya ampun, kesempatan yang terlewatkan. Ya, begitulah. Hanya saja mereka ada di sekitar kita dalam hidup kita terjadi. Yelena Vasilevna, mendengarkan kata-kata Anda, Alena yang cantik, warna favoritku fuksia, aku sembunyikan tanganku agar semuanya baik-baik saja. Hidup sehat dan juga. Ya, memang lucu sekali. Di sana juga ada warna kuning atau... Untung saja aku memilih warna merah muda. Merah muda tetap bukan yang pas. Meskipun untuk cat kuku baru kita, yang ini akan cocok. Tapi kita pikir yang merah muda, nah sekarang kita akan lihat. Bagaimana warna oranye akan terlihat dengan merah muda. Nah, sekarang kita semua sudah... Ya, Ngomong-ngomong, kita akan lihat. Tidak, ini akan sangat keren. Tapi ternyata itu sarung tangan kan? Untuk berjemur. Ya, untuk melindungi dari sinar ultraviolet. itu hanya sarung tangan saja. Ya, seperti kain biasa saja. Kain apapun akan melindungi dari sinar ultraviolet. Karena sinar itu tidak akan bisa menembusnya. Saya mengerti. Oh ya, itu... Yang tanpa jari. Singkatnya, ini adalah keajaiban Tiongkok. Mereka sangat cepat menangkap segala hal aneh yang terjadi di dunia. Dan semuanya dengan cepat menyesuaikan diri dengan itu. Dan sekarang, sarung tangan dengan mirimelit itu di sana sudah tidak ada. Semuanya sudah diborong orang. Nah, seperti yang aku bilang, Yulia hari ini mulai mencari sarung tangan. Dia bilang, itu tidak akan dikirim karena barangnya akan datang dari luar negeri yang jauh. Entah dari Amerika, dan itu harus diambil. Entah di mana. Aku bilang, ya sudah, kalau begitu jangan pesan untukku. Memang aku tadi agak ceroboh. Musim panas ini... Aku pergi, aku berenang pakai sarung tangan. Karena tangan itu yang paling cepat menua. Iya, benar. Iya, aku setuju. Di situ pigmentasi pertama kali muncul. Iya, Entah kenapa tahun ini aku benar-benar cuek. Aku sama sekali nggak membiarkan tangan terpapar. Sekarang ada lampu yang namanya helio. mungkin kamu pernah dengar. Sepertinya aku pernah dengar ya. Ahli kecantikan menawarkan cahaya biru, kuning, hijau, spektrum yang berbeda-beda. Katanya kuning dan hijau bagus untuk rambut, juga untuk kulit. Dan mereka juga melakukan perawatan wajah. Di Moskow banyak sekali tempat seperti itu. Yang memang, ya, helio. Dan aku juga punya dokter kecantikan di Moskow. Dia bahkan pernah dapat penghargaan untuk helio ini. Dia bisa membantu dengan masalah rambut rontok, benar-benar bisa mengatasi alopecia dengan ini. Hasilnya benar-benar bagus untuk kondisi kulit. Jadi, kamu berbaring, mereka bisa mengoleskan masker atau melakukan perawatan lainnya. Dan cahaya dengan spektrum yang berbeda ini benar-benar punya sifat tertentu, atau membantu regenerasi. Pokoknya semacam regenerasi. Menarik. Ya. Secara profesional, Tentu saja. harganya ribuan, bahkan jutaan. Tentu saja, aku juga pernah melakukan perawatan di rumah. Sudahlah. Menarik sekali, aku suka kuku ini. Aduh,
Cantik sekali. Aku terpesona, benar-benar sangat cantik, benar-benar luar biasa. Iya, Aku belum pernah punya yang seperti ini. nanti setelah itu akan dilapisi lagi. Hasilnya akan mengkilap, benar-benar mengkilap. Itu sangat indah. Jadi, aku tidak pernah punya waktu untuk desain. Ya, tidak pernah. Ya, aku mengerti. Aku mengerti. Lalu di sini, seolah-olah memang ada yang duduk menggambar bintik-bintik ini di dasar wall ini. Jadi, awalnya ada semacam penandaan dulu, ya. Lalu prosesnya berjalan begitu. Nah, kita harus mengukur lebar lempeng kuku. Aku memiringkan tangan ke samping. Di sana diukur lebar lempeng kuku. Ada semacam strip kecil dengan penanda, seperti penggaris kecil begitu. Lalu dengan strip kecil itu kita bisa memilih ukuran stiker yang sesuai. Karena semuanya punya ukuran yang berbeda-beda, memang terlihat mirip, tapi sebenarnya beda beberapa milimeter. Karena ya ibu jari saja ada beberapa ukuran, apalagi yang kecil, itu juga beda-beda. Ada juga yang polos. Kalian mungkin akan terkejut, tapi ini bisa dibeli di Walperis. Tidak. Dengar, memang bisa dibeli, tapi orangnya juga harus bisa melakukannya. Kamu juga kan nggak langsung bisa begitu saja. Waktu kamu mulai mengerjakan kuku ibu jari, aku pikir, wah pasti nanti jadinya berlipat-lipat atau ada kerutannya. Enggak, itu semua memang diatur khusus. Semuanya dilakukan dengan cara khusus, dan hasilnya bisa terpasang dengan baik. Saya bisa carikan untuk Anda, di Moskwa, siapa yang bisa melakukannya. Tapi saya juga perlu tahu. Maksudnya, apakah Anda akan pergi ke orang itu? Atau orang itu yang harus dipanggil ke tempat Anda? Ya, bagaimana baiknya? Sekarang saya cuma mau berhayal dulu. Nanti saya akan ceritakan tentang stiker kuku ini ke teman-teman perempuan saya. Tapi kenapa kamu tidak merekomendasikan hari Senin? Ya, saya lebih suka... Dan untuk kaki, luar biasa. Saya benar-benar terkesan. Gimana ya? Ya, ceritakan ke cewek-cewek. Biar mereka beli kursusnya, belajar, dan lakukan sendiri. Dan kalian bisa, misalnya, kalau panjangnya mengganggu, potong saja nanti. Kalau memang perlu dikikir, bisa juga ya. Semuanya seperti pakai cat kuku biasa, tidak ada yang baru. Menurutku, film-film ini cuma akan aku bagi-bagi saja. Kamu buat sesuai dengan aku ya. Iya, mungkin ini dijahit sesuai ukuranmu. Kadang-kadang memang begitu ya. Kamu bertemu seseorang dan kamu berpikir seolah-olah semuanya dibuat khusus untuk dia. Bagus kan? Sekarang yang terpenting adalah bisa tidak melepas warna ini. Karena warnanya sangat cantik. Sangat cantik. Warnanya itu, aku bahkan tidak tahu. Dia bukan warna susu dan bukan juga warna merah muda. Warnanya itu benar-benar menyenangkan. Ya, sebenarnya Sangat keren. Ada kesan lembutnya. Warnanya benar-benar jenius. Aku sudah sering sekali memakainya. ya memang agak tembus. Tentu saja agak tembus, karena memang pakai kamuflase setengah transparan. Sekarang ada lini baru yang keluar. Mereka memang membuat efek kuku alami. Misalnya, dengan menggunakan polimer, mobil bisa dicat dan dikeringkan dengan lampu seperti ini. Jadi, tidak dikeringkan di udara, tapi dimasukkan ke dalam kotak khusus, lalu disemprotkan dalam beberapa lapisan, dan dikeringkan dengan lampu khusus. Jadi, ini adalah material yang mengeras dengan cahaya. Sama seperti tambalan gigi kita yang juga dipolimerisasi. Bahan yang mengeras dengan cahaya itu sama saja. Oh iya, film-film ini yang ngomong biasanya digunakan untuk melapisi mobil, kalau ada yang penasaran. Kamu nggak melapisi mobilmu sendiri? Ngomong-ngomong, aku sempat kepikiran soal itu. Aku lihat banyak orang melakukannya. Sebenarnya bisa saja, ada berbagai macam gradasi, warna bunglon. Tapi tidak. Aku bahkan sekarang nggak menawarkan gambar-gambar ke kamu. Aku cuma menyarankan supaya mobilnya tetap terjaga. Dan mobil Cina harganya 3 juta. Jangan buat aku tertawa ya. Dengar deh. Tapi di sisi lain, coba lihat, batu kecil apapun yang terbang, mobilmu tetap mulus dan bagus. Iya, mungkin nanti aku akan lakukan itu di mobil lain. Soalnya, aku memang menganggap mobil itu ya cuma mobil saja. Ya, aku mengerti. Di sana kalian punya ya Mercedes atau semacamnya. Sedangkan punyaku apa sih? Tapi sekarang itu sudah buatan Tiongkok. Dan ternyata sama sekali nggak jelek. Mereka hebat dalam hal kelengkapan. Pokoknya, tentu saja. Mereka membuat semuanya dengan sangat keren. Mereka memang hebat. Si kecilku ini, dia bisa parkir sendiri. Itu sangat menyenangkan. Terlihat keren banget. Ya, aku sebenarnya membelinya karena itu, dia bilang. Dan dia juga punya fitur parkir otomatis. Aku bilang, iya. Aku tanya, gimana caranya? Dia bilang, ya begini, tekan tombol, dan mobilnya langsung. Dan kamu, begitulah, kamu benar-benar melepas tanganmu. Lalu mobilnya memutar setir, menekan pedal, mengandalkan kamera sendiri dan parkir sendiri. Untuk parkir paralel, bukan yang seperti kamu lakukan tadi. Tapi parkir paralel yang benar-benar harus masuk ke sela-sela seperti ini. Sepertinya jarang sekali dibutuhkan. Aku bilang, wah, keren banget. Tapi ternyata, para pengemudi di sini belum siap untuk itu. Mereka tidak mengerti apa yang aku lakukan. Mereka langsung mulai membunyikan klakson ke arahku, membenciku, karena aku memang harus berhenti dulu. Aku menekan tombolnya, lalu lampu hazard menyala, dan mulailah semua itu. Tidak jelas apa yang terjadi, dan mobilnya melakukan beberapa manuver, benar-benar parkir dengan rapi. Aku sendiri tidak bisa parkir serapi itu. Itu mustahil. Mobilnya benar-benar parkir dengan sempurna. Tapi para pengemudi lain tidak siap untuk menunggu. Maksudnya di sini, saat kita mendekat, mereka tidak akan menunggu sampai aku selesai parkir. Tidak ada yang mau menunggu.
Tapi fitur cruise control adaptif itu keren banget. Sekarang ada begitu banyak fitur tambahan, pokoknya semua mobil Cina sekarang canggih-canggih banget. Jadi, di Mercedes atau Audi, semua fitur itu nggak ada. Di Mercy, perangkat lunaknya nggak jalan. Audi juga sering rusak. Aku punya teman, dia punya Audi itu, Q8 atau apa gitu, yang terbaru. Dia nunggu kaca mobilnya setengah tahun, dan mobilnya hampir setahun cuma diam. Harganya jutaan, setengah juta, cuma buat ganti kaca. Kena batu waktu dia lagi di jalan tol. Kalau mobil Cina nggak ada masalah sama sekali soal suku cadang. Suku cadangnya gampang didapat. Lagi pula, buat apa kita butuh kontrol adaptif itu? Aku juga nggak tahu. Mungkin ada aja yang suka. Memang ada yang fanatik sama merek tertentu. Padahal merek itu juga bisa ditempel pakai stiker. Di Tempo, Kalau kamu suka mobilnya, kamu rawat, kamu pasti bisa melakukan apa saja. Semuanya bisa dilakukan. aku juga memang dibiasakan seperti itu, bahwa Mercedes itu Mercedes, dan mobil lainnya ya mobil lain. Ya, itu jelas. Semuanya jelas. Tapi ketika perangkat lunaknya bermasalah di sana. Nah, sekarang aku pergi, aku sama sekali nggak punya navigasi, nggak ada radio, semuanya hilang. Semuanya, benar, sekarang. Mereka sudah mengirim orang untuk menjemputku. Aku nggak tahu, nanti aku akan dijemput dengan mobilku yang sudah diperbaiki atau belum. Tapi nggak apa-apa. Mereka hebat. Tetap saja mereka melakukan sesuatu, mencari solusi. Jadi sekarang kita akan menggambar mereka dan Rogli dukungan dengar, ya kukunya cantik sekali. Begitu. Igor, cepat angkat ibu jarimu. Kita pergi. Masuk yuk, sekarang akan menempel. Oh, kamu nggak akan ada lagi di acara Zvezdi Fan Afrik itu ya? Sekarang mereka sedang istirahat, nanti mungkin akan ada lagi. Hanya saja sedang dalam masa jeda. Ngomong-ngomong, filmnya lebih cocok untuk itu. Iya, Iya, yang itu. Yang 100 motif Afrika. benar-benar akan jadi sempurna. Tapi tentu saja, mengikir dengan sarung tangan seperti ini agak sulit. Ya, setidaknya langsung dilepas semuanya. Aku sudah sedikit merapikannya. Aku cuma sedikit. Benar-benar hanya mengurangi volumenya sedikit. Supaya terlihat lebih anggun. Nah, kualitas pelapis yang ini, pelapisnya. Kulit sintetis yang ini, kalian bahkan tidak tahu betapa susahnya aku mencarinya. Aku benar-benar bikin mereka pusing waktu mencari. Karena kulit sintetis yang satu ini memang sangat kami inginkan. Tahan aus, nyaman disentuh. Tidak terlihat murahan, malah terlihat cukup mewah. Jadi, dia itu agak doff. Terasa seperti beludru. Benar-benar keren, dan memang sangat tahan lama. Jadi, benar-benar bagus banget. Bisa digunakan, aku bahkan sering duduk di atasnya. Tahu kan? Cara aku mengujinya, aku ambil beberapa potongan kulit ini dengan warna berbeda dan merendam beberapa sampel di berbagai cairan, seperti aseton, remover, alkohol, cairan penghilang minyak, antiseptik, lalu ditutup plastik selama sehari. Jadi, aku benar-benar cek bagaimana reaksinya, dan tidak terjadi apa-apa pada kulitnya. Saat itu aku sadar, ini memang harus dibeli. Jadi, harganya memang jauh lebih mahal. Cukup mahal untuk ukuran kulit sintetis. Tapi memang sepadan dengan harganya. Harganya memang sepadan. Selama 2 tahun kami pakai tas lempang ini, dan misalnya sekarang aku lihat, ya ada sedikit kotor, kita juga sering mengotori. Tapi nanti semua itu mudah dibersihkan dengan alkohol. Tinggal dibersihkan saja, digosok, dan selesai. Pokoknya, memang sepadan dengan harganya. Memang sepadan dengan harganya. Dan aku lihat, yang mengejutkan, tas-tas itu masih seperti baru. Lalu, lihat deh, di sana ada segitiga-segitiga kecil. Itu namanya alat pedikur. Setelah itu, ada beberapa orang yang menghubungi aku dan bilang, kamu bisa mempromosikan alat pedikur ini. Mereka bilang, kami bisa buatkan untukmu. Aku bilang, aku bisa, tapi aku butuh dari jenis kulit tertentu. Dan mereka menemukan kulit itu untukku. Karena toko pelengkapan profesional yang membuatnya tidak mau memberitahu siapa pemasoknya. Aku bilang, tolong kasih tahu, apa nama kulitnya? Mereka bilang, beli saja di tempat kami. Aku bilang, di tempat kalian harganya 3 kali lipat. 3.000 per meter, itu mahal banget, benar-benar mahal. Aku nggak mau beli di tempat kalian. Jadi mereka membuatkannya untukku untuk salon kami. Bahkan ada bordir logo kami juga. Nah, ini bantal-bantalnya. Yang kalian duduki itu. Lihat, di sana juga ada bantalnya. Iya, mereka benar-benar buatkan untukku. Pokoknya ini kulit, benar-benar luar biasa. Ini semacam menghibur kita. Saya tidak tahu, saya tidak ingin suara saya terdengar oleh siapapun. Lalu kamu, kenapa? Kenapa kamu selalu tidak mau? Biarin aja dirimu tetap ada. Kenapa kamu selalu ingin menghilangkan dirimu sendiri? Di film ini, sudahlah. Biarkan saja ada seorang pria. Iya. Tentu saja, akan ada 2 pria. Mereka akan menghujat Anton dan kamu. Ini cukup lucu. Ketika ada seseorang yang berbicara di luar kamera, biasanya tidak ada yang berbicara di luar kamera. Dan justru di jaringan TV, merekalah yang pertama kali menemukan ide untuk berbicara seperti itu. Ya, seperti itu. Memang lucu jadinya. Biarkan saja. Toh, kita tidak punya aturan apa-apa. Aku kan bukan acara TV buatmu. Kadang aku ingin pergi ke Crimea, kadang tidak. Namamu siapa? Aku ingin tanah airku. Bagaimana di sana sekarang? Agak menakutkan. Tentu saja menakutkan. Sekarang di sana ada roket jarak jauh yang akan terus ditembakkan. Kalian bilang, di mana yang tenang sekarang? Jadi, di mana? Aku tahu. Bukankah di sini kita kan arah di tepi mall? Ya, kalau ada apa-apa, kita akan pergi ke sana. Ya, tidak, Nah, itu justru menarik, seperti yang tadi kamu ceritakan. katamu.
Di Timur Jauh itu seru. Ngomong-ngomong, ayo kita berangkat, waktunya sudah tiba. Masalahnya, penerbangannya 8 jam, kita harus berburu. Nah, Dan nanti ada perubahan waktu juga. Iya, jadi nanti sampai di sana, kamu langsung kerja malam, langsung masuk malam. Iya, Iya. Yevgeny, apakah Anda sering bepergian ke seluruh negeri dengan jet lag seperti itu, sampai-sampai tidak tahu bagaimana Anda terbang? saya berusaha menjauhkan diri dari Timur Jauh, ya. Nah, saya pernah ke sana saat musim gugur. Ya, saya ke sana saat musim gugur dan karena saya cukup lama di sana, sekitar 12 hari. kamu sempat. Ya, saya sempat beradaptasi dan rasanya saya sudah merasa nyaman. Dan selama beberapa tahun, sekitar 8 tahun, saya sama sekali tidak menerima pekerjaan apapun di sana. Benar-benar tidak menerima apapun di sana. Karena beberapa kali rasanya sangat berat bagi saya. Ya ampun, benar-benar mengerikan, benar-benar ujian, cobaan. Nah, di sana makanannya seperti itu, tapi enak banget sumpah. Aku benar-benar suka makanan di sana. Iya. Iya, di sana juga. Restoran-restorannya juga enak banget, benar-benar keren. Di setiap kota mungkin kamu bisa menemukan makanan enak, bahkan di kota kecil sekalipun. Ya, aku nggak tahu. Di Cita kami dikasih makan jeroan, seperti itu. Di sana ada makanan khas nasional, aku lupa namanya. Tapi itu macam-macam isinya. Tapi bukan daging yang benar-benar daging, melainkan semua bagian lain di sekitarnya. Dan dulu mereka menyebutnya, katanya itu sangat enak. Itu seperti dengan adonan, ada jeroan-jeroan gitu. Mereka semua sangat senang, tapi aku cuma duduk di sana, aku cuma bernyanyi. Aku juga minum. Tapi aku tidak bisa. Kalau makan bagian-bagian seperti itu sudah kelewatan. Dan di sana juga makanannya sangat berat, mungkin karena iklimnya seperti itu. Tentu saja, aku bisa. Menghangatkan diri, benar-benar Cita. Tentu saja tempat seperti itu, menurutku, di sana orang-orang depresi. Sepanjang waktu sulit bernapas dengan lega. Karena mereka tidak punya gas, jadi mereka membakar batu bara. Dan di sana semuanya hitam. Salju tidak putih. Waktu musim dingin, suhunya minus. Sekitar 30-35 derajat, aku pikir bakal ada udara beku itu. Ternyata tidak ada sama sekali. Dan di sana mustahil untuk menghirup udara itu. Dan rasanya seperti kamu sedang berdiri di ruang rokok. Benar-benar seperti itu. Bau dan seluruh salju berwarna hitam. Matahari bersinar, tapi tidak terlihat. Karena di sana ada asap tebal. Aku bilang, apa yang terjadi dengan kita? Dia bilang, di sini memang selalu seperti ini, katanya. Omong-omong, risiko kanker di sini sangat tinggi. Banyak sekali kasus kanker. Aku tanya, kalian tinggal di sini? Dia jawab, ya, kami tinggal di sini. Terus, mau bagaimana lagi? Katanya. Ya, sudah terbiasa. Maksudnya, memang di sini selalu seperti itu. Selalu dingin, selalu ada asap tebal, tidak ada gas, dan tidak ada udara. Yang paling parah adalah kamu tidak bisa bernapas dengan normal dimanapun. Hanya di ruangan-ruangan yang ada AC-nya, dan semuanya difilter. Jadi, tempat-tempat seperti klub, restoran, dan tempat-tempat seperti itu. Bahkan ketika aku masuk ke hotel, aku pikir kenapa semuanya terasa seperti bau asap rokok. Tapi ternyata bukan. Itu hanya bau batu bara itu. Benar-benar parah. Di sana itu menyedihkan. Ya, ada buaya yang tinggal di sana. Mungkin nanti mereka akan membangun sesuatu di sana. Ya, aku rasa memang sangat sulit untuk datang ke sana. Membawa barang ke sana hampir tidak mungkin. Itu mahal sekali. Semuanya jadi sangat mahal. Nah, di Timur Jauh itu rasanya enak sekali. Ya, di Timur Jauh memang enak. Di sana makanan Cina juga enak. Di Blagoveshchensk, Restoran-restoran seperti itu, restoran Cina ya, di Blago, makanannya enak. Saya pikir yang paling ekstrim tentu saja di Mongolia. Aduh. Saya sendiri belum pernah ke sana. Bagaimana menurutmu? Mereka makan lemak domba mentah. Mereka ambil dari domba, potong semuanya, lalu dimakan. Waduh. Ya, itu sama sekali tidak dimasak. Masa sih? Mereka suka. Ya, mereka suka makan pantat mentah. Ya, Ya, lemak ekor domba. ya, itu pantat. Ya, hampir saja. Ya, Hampir. Yang mana? Ke pantat basah. Ke pantat basah. Ke pantat basah. Jadi hati-hati. jika kalian ditawari hidangan nasional di sana, Kalian harus pikir-pikir matang. Kalian harus waspada. Карабалина, карабета, тари, тарапа. Pantat basah-basah, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Kamu punya itu nggak, semprotan buat mencabut rambut? Ada, tapi besok saja. Sudah. Ya, besok saja ya. Memangnya ada rambutnya ya? Nah, tadi aku lihat di bawah cahaya, dan aku memang sudah curiga dia melakukannya dengan agak aneh. Rasanya aneh banget, kok semuanya masih ada? Apakah Anda tidak pakai elektrolisis untuk itu? Atau mungkin laser? Tidak. Baik, akan saya tanyakan lagi. Nah, Tanya saja ya, aku juga nggak tahu, mungkin aku bisa tahan saja. Sekarang aku lihat semuanya di bawah cahaya. Aku pikir ada sesuatu. Ada aku itu siapa? Sveta Golubi? Tidak ada pilihan lain. Tidak, aku sudah pernah melihatnya sebelumnya. Aku juga berpikir, aneh, aku melakukan semua ini belum lama ini. Semua jelas. Sudah berlalu. Tidak,
Memang kadang ada fase-fasenya. Di situ bukan soal bagaimana dia menghilangkannya, tapi memang kadang terjadi. Lucunya, rambut itu punya fase pertumbuhan yang berbeda-beda. Sama seperti bulu mata, begitu juga di bagian tubuh lainnya. Dan, dengar. Mungkin saja waktu dia mencabut, rambutmu memang belum tumbuh. Dan sekarang, mereka baru mulai tumbuh. Karena sepertinya dia sudah melakukan semuanya dengan benar. Memang ada, iya. Tapi tidak mungkin tidak tercabut. Dan dalam waktu yang sangat singkat, dia pakai apa lagi? Sugaring, wax, atau wax polimer. Kami pakai wax, itu saja. Baiklah. Nah, apakah Anda tahu bahwa ada wax polimer Tidak, ini lebih nyaman. daripada strip ya? Ya, tidak begitu menjijikan. Yang menarik adalah wax yang dipakai dengan strip itu, ketika dicabut, dia mengeras menjadi padat, keras. Saat kamu mencabutnya, rasanya ya begitulah ceritanya. Sedangkan wax polimer, dia juga mengeras, tapi tetap elastis. Dan karena itu mencabut rambut jadi lebih nyaman. Ya, tekniknya harus benar. Saya paham. Di sana, di Moskwa, di desa kamu, tidak ada teknologi seperti itu ya? Di salju tempatmu memang tidak ada yang seperti itu. Ya. Tapi di kolkos kami, semua itu sudah dipraktikkan. Nah, Kamu memang sangat maju. Ya, aku biasanya melakukannya bukan di Moskwa. ya tergantung situasinya. Tergantung situasinya ya. Justru di Moskwa, kalau aku punya waktu luang, aku lebih suka duduk di rumahku sendiri walaupun sebentar. Tapi kalau lagi di luar kota, baru aku lakukan ini. Seperti waktu di Sochi, ada seorang gadis yang melakukannya untukku. Tapi aku takut kalau terlalu sering melakukannya, nanti kulitku yang sudah kecoklatan jadi terkelupas kan? Tapi ternyata tidak akan terkelupas kok. Tidak, ini sebenarnya lebih mirip peeling. Jadi memang kulitnya ada yang terangkat, tapi hanya bagian yang memang sudah siap untuk terkelupas. Begitu. Kulit itu memang sudah waktunya terlepas. Kalau kulitnya masih kecoklatan karena berjemur, Ya, dia dia akan terlihat acak-acakan. akan mengelupas tidak rata. Kamu tahu, ketika kamu terlalu lama berjemur, dengar, lihat, mereka selalu menggunakan produk. Iya, Aku selalu berusaha pergi ke laut, atau setidaknya berjemur di bawah matahari. Aku tidak bisa hidup tanpa laut, makanya aku sangat ingin ke Crimea, karena di sana tetap laut yang terbaik. Ya, untuk yang Rusia. Kita tambahkan sedikit. tanpa pilihan Rusia. Dengar, lampu itu benar-benar terang sekali. Itu cahaya seperti itu. Misalnya di klub atau di diskotik, di mana ada lampu ultraviolet, di sana kamu akan bersinar. Kurang lebih seperti itu. Aku biasanya bersinar di diskotik, jadi sangat mudah menemukan aku. Sekarang aku juga sudah cukup mencolok, jadi mudah ditemukan bahkan tanpa diskotik. Tentu saja, ini adalah muatan dan fenomena alam. Tapi tidak juga. Ya, ketika kamu berada di suatu tempat, kamu tahu kan, kadang ada pesta-pesta itu. Kami baru menyadarinya setelah itu, kapan ya? Aku baru tahu kalau aku bisa menyala. Aku lama sekali tidak tahu, bertahun-tahun. Dan Shurik datang ke pabrik keju itu. Kami juga pernah membuat kuku bersama dia, lalu, ya, mereka ada konser di sana. Dan dia menempatkanku tepat di depan panggung. Dan aku lihat, semua orang melihat ke arahku. Dan di kegelapan itu hanya aku yang terlihat. Maksudnya benar-benar aku seperti sumbu lilin. Aku benar-benar bersinar. Aku waktu itu juga baru saja diwarnai. Dan itu benar-benar seperti ada lampu, tapi di kepalaku. Benar-benar terang, benar-benar mencolok. Jadi, semua orang benar-benar hanya melihat ke arahku saja. Dan ya, itu karena memang sangat aneh, mencolok. Tidak ada yang bisa mengerti kenapa aku seperti itu. Lalu, ketika aku membuat akar rambutku jadi kuning, dari kuning ke oranye, lalu ke merah. Kami pergi ke Belarus tahun itu. Dan di sana mereka juga mengadakan pesta di akhir acara. Dan aku benar-benar menyala luar biasa. Lihat betapa kuningnya menyala di neon. Karena semuanya berubah menjadi oranye dan merah. Rambut yang begitu panjang, seperti ini. Semuanya seperti itu. Seperti ini, di pesta ulang tahun kamu tidak bisa menari. Mereka mencoba mengajak bicara dan membuatmu bingung. Tidak, sejauh ini aku belum pernah diundang ke pesta ulang tahun. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku menghadiri pesta ulang tahun. Pesta ulang tahunku sendiri. Aku tidak pernah merayakan ulang tahunku sendiri. Aku memang tidak suka ulang tahun. Cantik sekali, sangat indah. Kamu bahkan tidak. Sangat indah. Sangat indah. Halo teman-teman. Kamu... Kakiku terasa seperti terbakar. Banyak sekali api. Indah sekali. Jadi, aku menunggumu dulu. Itu sangat mahal. Iya. Benar-benar indah. Tumitnya. Kenapa kamu tidak merawatnya? Apa aku mengganggumu? Apa aku mengganggu? Tidak kok. Tidak akan. Ayo, lihat. Sudah berapa lama Anda bekerja di profesi ini? 20 tahun. Nah, Iya, 12. Banyak banget. Iya, banyak sekali. Sangat banyak. Bisakah Anda ceritakan, tolong, bagaimana caranya Anda tidak merasa burnout? Coba definisikan kata burnout. Tidak. aku mengerti maksudmu.
Yah, bagaimana aku tidak burn out? Semua orang pasti burn out. Aku juga ketika aku datang dan tidak. Itu artinya kamu lelah. Tapi kamu kan tidak meninggalkan profesimu. Aku tidak meninggalkannya. Hanya saja ada beberapa bagian, ada beberapa hal yang memang tidak ingin aku lakukan. Ya, itu bisa dimengerti. Maksudnya, ada yang kamu suka dan ada yang tidak menginspirasi kamu. Misalnya, Aku rasa aku tidak mudah burn out karena aku selalu melakukan hal-hal yang berbeda. Jadi kalau aku hanya pergi ke teater yang sama terus-menerus, ya bekerja. seperti banyak orang melayani, mungkin aku akan berbeda. Dan karena aku selalu bekerja di teater swasta, di berbagai kelompok, di berbagai kota, dengan orang-orang yang berbeda, dengan sutradara dan produser yang berbeda, sepertinya aku juga menarik dan menyenangkan. Aku selalu menemukan sesuatu yang baru untuk diriku sendiri. Aku tidak melakukan hal yang sama terus-menerus. Jadi, maksudnya rahasianya ada pada perkembangan, bukan pada hal yang baru ya? Ya, hanya dengan mengganti lokasi juga. Aku sangat suka mengganti suasana. Jadi aku selalu bersemangat. Setiap ada kesempatan, aku langsung pergi untuk menyenangkan mataku dan tubuhku. Tapi sebenarnya tentu saja kebahagiaan karena hal baru itu tetap saja hilang. Maksudnya kamu datang ke suatu tempat dan sadar, ya ampun kamu sudah melakukan hal itu 100 kali. Sekarang pun rasanya sama saja. Ya jelas, kalian sudah 100 kali syuting misalnya di film ini. Tapi film itu tetap saja setiap kali berbeda. Film itu justru menarik, film itu setiap kali berbeda. Nah, misalnya tadi di sini saya sempat menyebut acara Zvezdi Soslis di NTV. Nah, berapa kali saya sudah ikut acara itu sejak episode pertama. Dan semuanya begitu. Saya sama sekali belum pernah menonton acara itu. Benar-benar belum pernah satupun. Saya bahkan tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Saya hanya tahu dari kata itu saja. Hanya saja hari ini ada yang, Membicarakan tentang program ini. Saya rasa tidak sama sekali. Mereka punya waktu luang. Mereka sempat menonton. Nah, jadi kamu sudah paham bagaimana acara talk show itu akan berjalan, apa yang akan mereka tanyakan, dan sebagainya. Ya, buat saya lebih mudah karena saya biasanya hanya bercanda tentang itu dan saya santai saja menanggapinya. Beberapa orang sangat serius menanggapinya. Itu mungkin berat di tempat seperti ini. Sebenarnya kita harus lebih santai terhadap diri sendiri. Aduh, supaya Anda lebih nyaman duduk. ya terima kasih banyak. Sementara itu pedikur merahku yang luar biasa sudah selesai. Iya. Iya, jangan campur dengan bahasa Inggris. Bilang saja ke aku, kamu mau naik yang mana? Yang besar. Kamu maunya yang mana? Enggak, yang mana saja yang kamu mau. Aku bisa bikin yang mana saja. Yang ini. Oh, yang Fakushek. Ya, semacam cinta, tapi ya... Semacam itu ya? Ya, buruk. Ya, lalu yang mana lagi untuk menunjukkan? Ya, biasanya aku di yang besar. Ya, Aku lakukan. Soalnya kalau ngetik sesuatu di ponsel, baik. ayo ke dia. Si nakal, anak nakal, nakal semua, si nakal diam dulu, gadis kecil. Nah, kalau aku sudah berapa banyak acara yang aku bawakan, berapa banyak yang aku ikuti, begitulah. Kadang-kadang aku ingin melihat bagaimana keadaannya di sana. Dan tidak mungkin mencarinya di internet, aku tidak bisa. Pasti ada di suatu tempat, tapi kalau lihat kualitasnya seperti itu. Kalaupun menemukan kualitasnya seperti itu. Ya Tuhan, itu sudah bukan yang sekarang lagi, sudah ketinggalan zaman. Evelina, Anda sering ikut serta dan sering mengolok-olok tentang kecantikan. Tidak, tentu saja. Dari mana kita mendapatkan warna-warna kita? Dari sanalah kita mengambilnya. Kadang-kadang kita juga bersikap seperti itu, ya karena ya bagaimana lagi, itu sudah menjadi sesuatu yang saya punya beberapa kelompok teman, di mana para perempuan memang bersikap seperti itu. Dan saya juga bersikap seperti itu bersama mereka. Dan orang-orang kadang terlalu cantik. Terlalu cantik. Dulu aku pernah dibilang terlalu cantik, makanya orang-orang mengira aku itu seperti laki-laki. Apa namanya itu di sana? Ya, laki-laki Thailand itu apa namanya? Transseksual? Ya, benar. Itu bahkan sempat jadi teori besar pada suatu waktu. Sampai-sampai para jurnalis menulis tentang itu. Dan baru-baru ini ada seorang perempuan yang bilang ke aku, waktu aku nonton Maski, aku melihatmu dan berpikir, orang secantik itu pasti nggak nyata.
Sekarang sih nggak bisa dibilang terlalu cantik, soalnya sekarang banyak banget yang cantik. Setiap orang bisa jadi cantik. Sekarang nggak ada masalah kalau mau mengubah sesuatu dari diri sendiri. Di masa mudaku dulu, apapun yang kamu bawa sejak lahir, ya disyukuri, dibanggakan, dan ditunjukkan ke dunia. Sekarang kamu bisa melakukan apa saja pada dirimu, apapun yang kamu mau. Kamu bisa jadi seperti apapun yang kamu mau, seperti apapun. Dan sekarang, bahkan tidak perlu banyak uang untuk itu. Sekarang, pada dasarnya, kalau beruntung, kamu akan keluar dari tangan dokter bedah plastik dengan cantik. Kalau nggak beruntung, kamu bisa keluar dengan cacat atau aneh. Tapi sekarang tentu saja semua punya bibir tebal, semua matanya besar, semua punya rambut, semua punya segalanya. Sedangkan dulu kami hanya bisa mengandalkan apa yang kami punya secara alami. Itu yang membuatku senang. Dan tentu saja ketika orang mulai bilang kalau bibirku hasil operasi, aku sudah capek menunjukkan foto-foto masa kecilku. Dan bilang betapa aku dulu menderita karena bibir ini. Dan berapa banyak peran yang hilang gara-gara bibir ini. Karena saat aku datang ke casting, mereka selalu menutupi seluruh bibirku dengan make up. Karena bibir seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh gadis Soviet. Jadi, para ahli bedah plastik yang bilang bahwa orang-orang membawa fotoku dan ingin punya bibir seperti punyaku. Atau sudut seperti punyaku, syukurlah aku punya di sini, di dagu. Seperti apa? Ya, aku jadi acuan ideal untuk bedah plastik. Jadi aku berterima kasih pada ahli bedah plastikku. Yang di surga itu, menurutmu? Bagian tubuh mana yang akan disuntik atau diperbesar dalam waktu dekat? Bagian tubuh apa? Hidung. Otaknya yang akan disedot. Nah, Itu lagi tren sekarang. Sebaliknya, banyak yang justru menghilangkan implan dan lain-lain. Bibir yang dibalik seperti itu, bibir tebal seperti pangsit itu sudah tidak tren lagi. Jadi trennya justru mengarah ke tampilan alami. Trennya adalah kealamian ya. Ya tentu saja ketika berbicara tentang kealamian, Ketika kita mulai berjalan, menempelkan bulu mata palsu. Dan saat itu, bibir tebal seperti pangsit itu. Ya, bibir yang penuh seperti itu, semua orang punya. dengar lalu kemana mereka? Sebenarnya itu tidak kemana-mana. Siapa yang punya ya tetap punya. Tidak. Menurutku ya, maksudku keren sih. Tapi bahkan sutradara yang masuk akal pun tidak akan memilih aktris yang terlalu banyak suntikannya. Mungkin yang terlalu banyak suntikan tidak akan jadi pesaing. Ya, begitu. ya mungkin nanti akan tumbuh di sana. Hanya sebagai model pun tidak akan diambil. Maksudnya, tetap saja harus ada ya keseimbangan juga. Katakanlah ya, para gadis itu ingin menikah. Ya benar. Karena mereka ingin punya anak, ingin lebih banyak, mereka ingin yang lebih mahal. Ya, seperti itu, mereka akan melahirkan di dagu. Itu sudah pertanyaan lain. Menurutku itu semua tergantung pada perkembangan bedah plastik dan kosmetologi. Mungkin bahkan bukan pada pria dan Barbie. Contoh ini aku suka. Karena perempuan pirang, berbibir tebal, bermata besar, Berambut lebat. berambut lebat, berdada besar, berbokong besar, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, siapa ya yang pernah seperti itu ya? Padahal tidak ada yang dilakukan. Ira Saltikova memang seperti itu aslinya. Dan dia benar-benar jadi panutan, sama seperti Svetlitskaya. Mereka mirip satu sama lain, dan keduanya alami. Masa muda saya justru dihabiskan di antara para bandit. Di sana suasananya agak berbeda ya. Di sana yang ditekankan adalah banyak emas yang dipakai. Pakaian bermotif macan. Semuanya ketat dan mencolok. Merek ya, merek. Waktu itu sudah ada merek, tapi belum ada yang seperti sekarang. Waktu itu belum ada bulu mata palsu, belum ada bibir tebal, tidak ada apa-apa. Karena industri seperti ini sebenarnya belum lama ada. Sebenarnya belum terlalu lama. Ya, tidak. Aku bilang padamu. Sebenarnya ini adalah keinginan untuk memenuhi standar kecantikan. Yang bahkan sebenarnya hanya dibuat-buat. Semua yang dilakukan para gadis sekarang, mereka berusaha untuk menyamai tampilan filter itu. Semua orang ingin sesuai dengan filter itu. Karena gambar yang sempurna ini, ya kamu normal. Baiklah, gambar yang sempurna ini. Di internet, semua orang tergoda dengan kesuksesan, keberhasilan, kekayaan yang melimpah, kehidupan yang indah.
Itu yang ada di sana. Tidak pernah bekerja. Enggak, bulu mata itu keren banget, tapi aku benar-benar tersiksa waktu aku berhenti pakai bulu mata palsu. Ya Tuhan, aku benar-benar membenci diriku sendiri. Aku nggak bisa. Tapi sekarang aku sudah mulai terbiasa. Aku pikir, ya sudahlah, dengan bulu mata ini juga nggak bisa garuk-garuk atau apapun. Iya sih, itu memang kekurangan yang cukup besar. Aku setuju. Aku setuju, sebenarnya. Aku juga dulu bisa pakai make up di mata sampai 5 hari. Jadi, biar selalu tampil oke. Dan itu sebenarnya tidak terlalu bagus. itu bukan cuma tidak terlalu bagus, itu benar-benar buruk. Itu sangat berbahaya di bulu mata itu. Ya, di sana bisa muncul. Di sana harus selalu dibersihkan. Dan aku bisa saja pergi sebenarnya. Aku sama sekali tidak pernah membersihkan bulu mataku. Maksudku, aku takut. Kalau nanti bulu matanya rusak. Iya, soalnya dulu para ahli bilang begitu. Katanya jangan disentuh, jangan dicuci, supaya tidak rontok. Padahal, sekarang sudah ada krim khusus, sikat khusus, supaya bulu mata bisa dibersihkan. Sekarang semuanya sudah ada, alhamdulillah. Tapi karena dulu mereka menghadapi situasi di mana pelanggan benar-benar membawa. Kamu ingat gak? Apa namanya yang kecil-kecil itu? Mikro, yang seperti itu? Iya, kutu-kutu kecil seperti itu. Iya, itu benar-benar parah. Itu kan infeksi, ngeri banget. Dari mana mereka membawanya? Nah, para cewek yang memang berusaha supaya semuanya tidak cepat luntur, supaya tahan lebih lama. Mereka yang membawa itu. Kutu-kutu itu tidak terlihat. Baru kalau dilihat dari dekat saja bisa kelihatan. Rasanya benar-benar mengerikan. Aku. Cinta itu adalah jawabannya, itu ketika kamu. Akan ada jawaban, tidak, aku sangat senang. Dan seberapa cocok jari ini dengan jari-jari kaki yang di bawah. Jadi, aku punya tas kecil berwarna merah muda. Sekarang di sini oranye, bagus. Ya, itu kontras, aku lihat. Iya, tentu saja. Bisa dibilang ini sedang tren. Taksona ya, lanjutkan Nona.